diberikan. Ya, nah ketika memang belum paham ini dan umumnya rata-rata emang lebih banyak yang nggak paham, maka memang kebanyakan kami menyarankannya ya untuk dibantu oleh upline terdekat ya, pembelian koinnya saja ya, pembelian koinnya saja. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian meragukan ataupun mengkhawatirkan hal ini, tes dulu aja di level 1 dulu ya. Kalau misalkan memang mau beli sendiri, bisa pelajari cara buat akun walletnya. Itu membutuhkan waktu cukup lama. Kalau belum punya akun di market crypto ya, harus bikin akunnya, terus verifikasi upload KTP ya, gerakan dan lain-lain. Kalau sudah disetujui dalam beberapa hari, barulah bisa melakukan transaksi di bursa kripto ya. Setelah itu baru beli koinnya dikirim ke walletnya baru dilakukan transaksi. Nah, untuk memangkas hal itu ya, untuk mempercepat, bikin simple ya, maka kami membentuk namanya tim exchanger ya, tim exchanger UFT. Jadi yang sudah paham kripto, yang sudah bisa jual beli kripto, bisa dibantu oleh mereka ya, oleh mereka seperti itu. Jadi pilihannya ada dua, Pak. Mau sebenarnya beli sendiri boleh, kalau misalkan dibantu boleh. Cuman kalau Bapak Ibu sekalian ikutnya cuma level 1, terus minta ajarin beli kripto ya di market kripto dan lain-lain, itu makan waktunya bisa berhari-hari ya. Itu kalau buat orang awam pasti pusing 7 keliling ya. Setelah rupiahnya nyampe di market kripto, pas dibeliin kriptonya kok nggak langsung kebeli, karena ada fitur order market dan lain-lain. Nah, inilah yang takutnya kalau semua dilakukan untuk harus beli sendiri semua, saya rasa rata-rata orang awam akan nyerah ya. Waduh, pusing banget ini cara belinya dan lain-lain segala macam. Nah, makanya untuk mempersimpel ya, teman-teman tinggal kirim rupiah dan alamat walletnya. Nah, kami akan mengirim koinnya ke wallet teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kalau kembali ke prospeknya, makanya saya saranin ke teman-teman semua yang sudah bergabung, ketika ada orang yang sekiranya minat join, nggak langsung dibilangin transfer ke rekening ini, tapi tanya dulu ke mereka, mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli kripto sendiri atau tidak. Kalau tidak, barulah tawarkan mau dibantu belikan atau mau coba beli sendiri gitu. Kalau misalkan ya udah bantu belikan aja, ya udah lakukan transaksi. Kalau dari awal tanpa ada penjelasan sama sekali, sungguh sangat wajar ketika mereka bertanya-tanya kenapa ke rekening pribadi bukan ke rekening PT misalkan, karena Metapos ini nggak ada perusahaannya, nggak ada kantornya, tapi jauh lebih aman dibanding yang ada kantornya, ada legalitasnya, karena ini basicnya pasti dibayar sama smart contract seperti itu ya. Nah, yang bikin safety-nya Bapak Ibu sekalian, alamat walletnya yang paling penting harus buat sendiri, jangan dibuatin, dan 12 frase katanya disimpan sendiri, karena itu kunci berangkasnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Pak. Ya, seperti itu penjelasan dari saya, dan semuanya pasti ketika belum bisa membeli koin sendiri, maka pasti dibantu oleh upline terdekatnya ya, karena kembali lagi bisnis ini tidak ada adminnya ya, nggak ada ownernya ya, tidak ada pihak otorisasinya. Ya, itu sebagai kelebihannya, dan juga menjadi kita semua di sini harus mandiri ya, harus mandiri. Makanya sebelum teman-teman sarankan ke prospek teman-teman itu untuk langsung transfer ke rekening atas nama pribadi, jelaskan dulu, tanyakan dulu ke mereka bisa beli sendiri atau enggak ya. Saya enak banget tuh kalau ketemu yang udah paham kripto dan bisa beli kripto sendiri ya, mereka bikin wallet sendiri, isi sendiri, wah sebenarnya lebih happy itu. Cuman memang lebih banyaknya ke awam, maka tanya itu dulu. Kalau mereka nggak paham, baru kita tawarkan untuk bantu belikan. Seperti itu ya. Semoga jelas. Di open lagi aja mic-nya kalau misalkan belum clear ya. Ya. Sudah jelas Pak. Kalau saya sih sudah terbiasa, sudah punya toko kripto, sudah punya Indodax. Oh ya udah Pak, Bapak tinggal bilang ke yang ngundangnya, Pak saya sudah terbiasa jual beli, saya beli sendiri aja ya. Nah, Bapak tinggal bikin alamat walletnya di Token Pocket atau kripto Token Pocket, Trust Wallet, MetaMask ya. Salah satu aja Bapak buat, tapi di jaringan Polygon ya Pak ya. Di jaringan Polygon. Lalu setelah itu Bapak membeli Matic di toko kripto ya, Matic ya.
koinnya Matic kalau di toko kripto. Nah, Bapak beli aja kalau 100.000 ya 100.000 aja misal. Kemungkinan ada minimalnya deh. Kalau 100.000 nggak bisa, ya deposit aja 200.000, lebihnya kan buat Bapak juga ya. Nah, sebab Bapak deposit semuanya belikan ke Matic karena di toko kripto dai-nya belum ada jaringan Polygon. Belum ada ya. Nah, Bapak beli Matic-nya Bapak kirim tuh ke alamat wallet Bapak di Token Pocket atau Trust Wallet. Kalau udah di sana, Pak, Bapak tinggal pilih di fitur walletnya itu ada namanya swap, ya, swap. Jadi di Matic diubah jadi dai. Kalau udah ada 5 dai dan minimal 1 Matic, ya itu udah bisa registrasi, ya. Matic-nya minimal banget 0,5 sebenarnya nggak masalah. Pokoknya dai-nya harus 5 minimal, ya, pas 5. Kalau di atas 5 boleh, kalau untuk level 1 ya. Matic-nya amannya 1. Jadi bisa buat auto upgrade ke depannya. Paling Matic-nya sih kepake sedikit banget ya teman-teman ya. Cuma kepake ratusan perak paling. Nah, sisanya buat apa? Sisanya buat spare auto upgrade nanti ke depannya. Seperti itu Pak ya. Kalau Bapak paham kripto jelaskan ke mereka, mereka akan lebih senang nanti. Gitu. Yang bikin tim maju mundur untuk ngomongin ini tuh biasanya gini. Ketika mereka bilang, oh Pak, Bapak bisa isi sendiri atau bisa kita isikan. Kadang-kadang prospeknya bilang, saya mau isi sendiri, ajarin saya. Itu yang bikin keblinger Pak, pusing Pak. Ya, mungkin Pak Adrius juga mengalami ya proses daftar di toko kripto, cara belinya dan lain-lain. Kebayang dong kalau orang awam minta diajarin itu. Dan ini ikutnya level 1 lagi. Nah, itu bisa wasting time. Lebih ke situ sih, Pak. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian yang di sini yang belum bergabung, lalu memang sudah terbiasa jual beli koin, kripto, silakan beli sendiri, ya. Kalau siap, tinggal token ini buat walletnya dan sudah siap 5 dai dan 1 Matic. Siap registrasi. Di situ tinggal dibantu pandu registrasi saja. Jadi sama sekali dana nggak ke kami pun bahkan bisa banget. Itu lebih bagus banget malah. Ya, lebih mantap. Lebih top markotop. Iya gitu. Jadi kalau ketemu downline kayak gini sebenarnya enak banget. Kalau teman-teman udah paham kripto tuh udah enak banget ya. Saya tuh pelajari kripto tuh senang banget ya, karena banyak banget ininya ya, cuan depan atas bawah kanan kiri ya. Semua dunia kripto sudah saya pelajari dan ini adalah bisnis kripto teraman di dunia saat ini ya, bukan mining, bukan kripto game ya, bukan miningan, bukan cloud mining ya, intinya bukan money game lah, seperti itu. Oke, silakan Pak. Udah cukup. Sudah clear? Tadi sih diajarkan kan pakai Trust Wallet. Boleh. Jadi nanti registernya di Trust Wallet itu siapa yang melakukan? Kalau semua sudah komplit semua. Ya, setelah Bapak siapkan saldonya, Bapak tinggal minta pandu ke pengundangnya, Pak. Nanti tinggal screenshot, oh klik ini ya, seperti itu. Jadi yang mengaktifkannya Bapak sendiri, Pak. Bapak sendiri semua, Bapak yang pegang kendali. Bisa di Trust Wallet ataupun di Token Pocket bebas, Pak. Bebas, sama aja. Ya, Trust Wallet, Token Pocket, MetaMask itu adalah aplikasi penampil aset. Jadi ketika teman-teman bukanya awal di Trust Wallet, apakah bisa dibuka di Token Pocket juga? Bisa. Dibuka di MetaMask juga bisa. Asal dengan 12 kata yang sama, semua login bareng juga bisa. Karena di sana itu adalah aplikasi penampil aset, bukan pembuat alamat wallet. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian harus paham ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sekalian kehilangan 12 frase katanya, itu nggak bisa tuh nanya ke Trust Wallet-nya tuh. Datangin ke kantor Trust Wallet-nya juga mereka nggak tahu. Karena itu kode frase itu dibuat oleh blockchain, bukan oleh Trust Wallet-nya. Ketika Bapak Ibu sekalian buat alamat wallet di Trust Wallet, maka 12 frase kata jangan sampai hilang karena ini bisnis jangka panjang. Jangan sampai teman-teman udah hasil banyak, 12 frasenya hilang, nggak bisa diakses asetnya. Karena hasil kripto teman-teman otomatis ada di sana. Seperti itu, ya Pak ya. Ya, setelah Bapak buat wallet, pastiin 12 frase kata Pak, nanti itu disimpan baik-baik Pak. Ya, kalau HP-nya amit-amit hilang, ya terus misalkan mau ganti HP, selama ada itu aman. Mau diimpornya next-nya di Token Pocket, saya lebih enak tampilan di Token Pocket, bisa. Di MetaMask bisa, ya, dengan saldo yang sama, dengan akun MetaMask yang sama. Seperti itu, oke? Udah cukup Pak. Ya baik, terima kasih. Saya mau tanyakan lagi. Oke.